Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Bab 1053 sampai bab 1056. Hua Duo tegak dan tidak takut pada bayangan. Setelah mendengar ini, dia berkata dengan dingin kepada Sanhe, "Tuan Gongyang, tolong jangan membuat sindiran seperti itu. Itu adalah ide saya untuk menghubungi Li Fugui. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kami saudari Ming. Kontak apapun. Juga, Li Fugui adalah bawahanku, dan aku punya hak untuk menghubunginya sekarang." Sanhe jelas tidak ingin mendengar omong kosong Hua Duo yang tidak berguna. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata dengan sedikit meremehkan, "Kapten Hua, jangan terlalu banyak bicara padaku. Jika kamu ingin menelepon, ikutlah denganku. Untuk mengatakan sesuatu, kamu masih bisa mengatakannya kepadaku. Ayahku berkata tidak perlu memberitahuku di sini." Setelah mengatakan itu, Sanhe memandang Sister Ming dan bertanya sambil setengah tersenyum, "Sister Ming, bagaimana kalau kita datang bersama?" Saudari Ming melambaikan tangannya dan berkata terus terang, "Lebih baik, lupakan saja. Jika saya mengikuti, saya tidak tahu bagaimana Anda akan menebaknya. Pada saat ini, tidak peduli bagi Anda atau bagi kami, satu hal lagi lebih baik daripada mengurangi satu hal." Sanhe berhenti berbicara omong kosong. Berjalan keluar dengan bunganya, bunga-bunga mengikuti dari belakang gunung dan sungai. Segera, saat keduanya datang ke aula utama bersama. Namun dia tidak menyangka bahwa di aula utama, selain Gongyang Kaitai dan kelima putranya yang tersisa, juga ada wakil direktur Sun. Ketika Sun Soukang melihat bahwa Sanhe datang bersama Hua Duo dan bukannya Sister Ming, dia langsung berkata dengan sinis, Apakah Anda, wakil direktur Ming, sekarang takut dan tidak berani datang menghadapi pertanyaan ini?" Hua Duo mencibir dan berkata, "Wakil direktur Sun, kamu terlalu khawatir. Saudari kita Ming hanya tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia tidak datang." Sun Soukang tidak menganggap serius Hua Duo, jadi dia mencibir. Dia berkata, "Haha. Itu hal yang baik untuk dikatakan. Jika Anda, saudari Ming, tidak ingin menimbulkan masalah, saya akan membiarkan Anda membuatnya, bukan?" Hua Duo sangat marah sesaat. Anak kecilnya wajahnya memerah karena menahan, dan dia menatapnya dengan saksama. Sun Soukang berkata dengan keras, "Wakil direktur Sun, jangan memfitnah siapapun, saya tidak datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Saya baru merasakannya setelah beberapa hari. Li Fugui akan segera kembali, jadi saya berpikir untuk menelepon untuk bertanya. Tanyakan dan lihat kapan dia akan kembali." Sun Soukang mencibir, "Kapten Hua, apa maksud Anda dengan ini? Anda sepertinya telah melakukan kontak pribadi dengan Li Fugui, meskipun..." Hua Duo mengatakannya dengan bijak, namun di depan Sun Soukang, seekor rubah tua, kebijaksanaannya tampak sedikit pucat. Singkatnya, Sun Soukang memimpin kematian di Gunung Gongyang kepada Hua Duo dan Li Fugui. Gongyang, Sanhe dan yang lainnya menatap bunga itu dengan kebencian di wajah mereka. Hua Duo mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena mereka sekarang berada di Istana Sungai Merah, dia merasa dia pasti akan bertengkar dengan wakil direktur Sun. Bajingan sekali. Itu terlalu berlebihan. Saat keduanya saling berhadapan, Gongyang Kaitai, yang duduk di depan, berkata perlahan, "Jika Anda ingin membuat keributan, pergilah dan berdebat di luar. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini di sini. Saya mengundang Anda ke sini. Saya hanya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Jika Anda ingin mengatur sesuatu, tunggu 5 menit, batalkan pemblokiran sinyal di sini, dan Anda dapat menghubungi pihak luar dengan cepat. Jika Anda melewatkan waktu ini hari ini, Anda harus menunggu 2 hari lagi jika ingin menghubungi pihak luar, sebagai pejabat publik." Kepala keluarga yang, Hua Duo tidak berani membantah penindasan identitas yang ditunjukkan oleh Gongyang Kaitai saat ini.
dan Wakil Direktur Sun tidak berani mengatakan omong kosong apapun. Keduanya saling memandang. Hua Duo tidak terlalu banyak berpikir. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Li Fugui di depan semua orang. Wakil Direktur Sun tampak santai dan duduk di kursi di sebelahnya, menunggu dengan tenang. Suasana di aula utama cukup sepi. 5 menit sudah cukup. Ketika gong yang Kaitai mengangguk, Hua Duo memimpin dalam menghubungi Li Fugui. Tapi kali ini, seperti yang diharapkan Hua Duo, nada dering unik ponsel Li Fugui datang dari ujung lain telepon. Ekspresi gembira muncul di wajah Hua Duo. Dia memandang gong yang Kaitai dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, "Senior, telepon telah tersambung. Li Fugui pasti akan segera kembali." Di satu sisi, ekspresi Wakil Direktur Sun langsung berubah saat mendengar ini. Gong yang Kaitai melihat ekspresi gembira di wajah Hua Duo, dan matanya benar-benar menunjukkan antisipasi. 10 detik kemudian, dering di ujung telepon berhenti, dan kemudian terdengar suara Li Fugui, "Kapten Hua, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Sepertinya kita berdua benar-benar berhubungan satu sama lain. Bagaimana kamu tahu kalau aku baru saja turun gunung? Itu saja. Kamu meneleponku. Jika kamu ingin aku melihatnya, kamu pasti merindukanku." Wajah cantik Hua Duo langsung memerah sampai ke akarnya, lehernya, dan ponselnya kebetulan berada di speakerphone saat ini. Begitu Li Fugui selesai berbicara, Hua Duo mengumpat dengan marah, "Li Fugui, bajingan, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Tahukah kamu kekacauan macam apa yang terjadi di kota Honghe sekarang? Katakan, kamu di sini di mana?" Li Fugui terkekeh dan berkata, "Tidak, saya tidak bodoh. Sekarang saya akan memberitahu Anda di mana saya berada. Mengapa Anda tidak bergegas membawa pisau dapur dan memotong saya menjadi beberapa bagian?" Hua Duo meninggalkan tangan kirinya. Dia mengepalkan tinjunya dan mengutuk dengan marah, "Kamu bajingan, beritahu aku dulu, apakah Xiaona baik-baik saja?" Li Fugui masih memiliki nada acuh tak acuh yang sama sekarang, dan berkata dengan senyum tidak setuju, "Apa yang bisa terjadi dengan perlindunganku? Bisakah dia tetap dimakan serigala?" Begitu dia selesai berbicara, gong yang Lina mengumpat di ujung telepon yang lain, "Li Fugui, bisakah kamu diam, cepat kembali? Bolehkah kamu bisa menggoda kekasih lamamu saat kamu pergi nanti?" Kecuali Wakil Direktur Sun, semua orang yang hadir benar-benar lega. Gong yang Kaitai sangat gembira hingga air mata memenuhi matanya. Dia berdiri dengan gemetar dan berjalan menuju Hua Duo sambil tersedak dan berkata, "Xiaona, kamu baik-baik saja? Ini kakek. Aku kakekmu." Xiaona mendengar suara kakeknya dan menyambar telepon dari tangan Li Fugui. Lalu dia buru-buru berkata kepada kakeknya, "Kakek, aku akan segera kembali. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Mari kita bicara perlahan ketika aku kembali. Ngomong-ngomong, itu segalanya baik-baik saja di rumah. Apakah semua pamanku baik-baik saja?" Menghadapi pertanyaan Xiaona, Gong yang Kaitai tersedak dan berkata, "Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja. Kamu dan Fugui segera kembali. Aku akan membawa keluargaku dan pergi keluar untuk menjemputmu." Setelah mengatakan ini, Gong yang Kaitai menyeka air matanya dan berkata kepada Sanhe dan yang lainnya, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo, cepat keluar untuk menjemput Xiaona." Sanhe menunggu yang lain terasa seperti mimpi. Tak satu pun dari mereka bisa mempercayainya. Xiaona telah lama diculik, dan sekarang dia benar-benar dikirim kembali. Semua orang saling memandang dan segera mulai bertindak bersama. Gong yang Kaitai memandang Hua Duo dengan gembira. "Kapten Hua, cepat undang Saudari Ming, dan beritahu dia bahwa Xiaona dan Li Fugui sudah kembali, dan kita harus keluar untuk menyambut mereka." Gong yang awalnya tenggelam dalam kesedihan. Kata keluarga itu benar-benar lega saat ini, dia tidak pernah menduganya.
Penilaian Hua Duo dan Wakil Direktur Ming ternyata benar. Li Fugui ini benar-benar membawa Xiaona kembali dengan selamat. Namun, yang belum diketahui Gong Yang Kaitai adalah bahwa Li Fugui tidak hanya membawa kembali Gong Yang Lina. Ia pun langsung membawa pemilik kuil-kuil Yuxu, keponakan Gong Yang Kaitai. Setelah mendengar apa yang dikatakan Gong Yang Kaitai, Hua Duo keluar dari pintu tanpa berpikir. Dia hampir berlari sampai ke rumah tempat tinggal saudari Ming. Begitu dia memasuki pintu, Hua Duo menangis. Dia memandang saudari Ming dan berkata, "Saudari Ming." Dia kembali, hati saudari Ming menegang. Setelah tertegun selama beberapa detik, Hua Duo bertanya ragu-ragu, "Apakah kamu berbicara tentang Li Fugui?" Hua Duo menyeka air matanya dan mengangguk. Saat ini, Xiao Rongrong juga duduk tegak. Tanpa menunggu Suster Ming bertanya, Xiao Rongrong berkata, "Apakah Fugui masih sendirian?" Hua Duo berkata dengan jujur, "Tidak jelas berapa banyak orang yang ada saat ini. Tapi apa yang ada di sana, yang pasti dia membawa Xiaona, dan Xiaona tidak terluka sama sekali. Senior Gong Yang memintaku untuk datang dan mengundangmu, mengatakan bahwa kami akan pergi ke pintu masuk Istana Sungai Merah untuk menyambutmu." Saudari Ming tidak lagi ragu-ragu sama sekali. Dia tahu bahwa ketika Li Fugui kembali, sekarang ini adalah kesempatan sempurna untuk menangani pembunuhan di gunung. Adapun apakah Sun Shou-kang dapat terlibat dalam penyelidikan sampai akhir, masih belum diketahui. Namun yang pasti selama masalah ini ditangani dengan baik, ia akan mampu meningkatkan statusnya secara signifikan di game ke-6 dan di game ke-6, sekaligus memperkuat ikatannya. Pukulan nyata bagi Sun Shou-kang. Terlepas dari hal lain, mustahil bagi Sun Shou-kang untuk memamerkan kekuatannya di hadapannya di masa depan. Sambil berpikir seperti ini dalam benaknya, Sister Ming sudah keluar dari pintu terlepas dari citranya. Ketika Hua Duo melihatnya, dia segera mengingatkannya, "Saudari Ming, apakah kamu ingin memakai mantel?" Setelah mendengar ini, saudari Ming kembali sadar. Dia hanya mengenakan rompi sederhana sekarang. Ada yang salah dengan keluar seperti ini. Dia tersenyum canggung pada Hua Duo, lalu berkata dengan santai, "Lihat ingatanku. Kenapa aku lupa kalau aku memakai ini di rumah? Ngomong-ngomong, Duo, kamu melakukan pekerjaan yang cukup bagus dalam masalah ini. Selain itu, melalui hal ini semakin menunjukkan bahwa Li Fugui adalah bakat yang dapat dikembangkan. Ketika saya kembali ke biro, saya akan memberitahu para pemimpin di atas bahwa mereka yang pantas diberi penghargaan harus diberi penghargaan yang baik." Saat dia berbicara, Sister Ming sudah mengenakan pakaiannya. Hua Duo mengikuti Sister Ming dan berbisik, "Apa imbalannya? Sejak misi terakhir, saya telah mengikuti Li Fugui sesuai dengan keinginan Anda. Saya tidak tahu seberapa jauh kemajuan misi telah tertinggal. Selama para pemimpin tidak melakukannya, salahkan aku. Ini sudah sangat bagus." Saudari Ming hanya tersenyum tipis, melambai ke Hua Duo dan berkata, "Tidak apa-apa, para pemimpin di atas mengetahui hal-hal ini. Selain itu, selama aku bisa tinggal bersama Li Fugui dan mencari tahu masalahnya, setiap gerakan adalah bagian dari misi Anda." Hua Duo bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, "Saudari Ming, tolong berhenti bercanda dengan saya seperti ini. Bagaimana misi ini?" Saudari Ming berkata terus terang, "Mengapa? Apakah Anda masih menanyai saya?" Suasana hati Hua Duo jauh lebih baik sekarang, dan berkata sambil tersenyum nakal, "Apa yang dikatakan Sister Ming? Beraninya aku menanyaimu. Aku hanya merasa bahwa aku, kapten tim kedua, tidak pantas berada di depan Li Fugui. Seperti yang kalian tahu, tim kedua kita kini menjadi fokus semua tim di game ke-6, dan saya sebagai kapten, haha, sejujurnya, saya sangat mengharumkan nama saya. Jika Anda jangan terburu-buru, jika kamu melakukan sesuatu, mungkin seseorang akan menggunakannya untuk membuat masalah. Jika itu benar, kamu juga akan terpengaruh olehku." Saudari Ming hanya tersenyum dan berkata, "Aku terlalu banyak berpikir. Apa bisakah aku melakukannya?"
buat saja pengaturannya dan jalankan sesukamu. Ada terlalu banyak keraguan di desa Xiaoxi saat ini. Jika kita bisa memahami situasi di desa secara menyeluruh, itu akan memainkan peran kunci dalam pengembangan game ke-6 dan bahkan seluruh dunia seni bela diri kuno. Melihat Sister Ming berbicara begitu serius, Hua Duoduo mengangguk dan berkata, "Baiklah, Sister Ming, bagaimana dengan tim kedua lainnya?" Li Fugui ini sekarang sepertinya memperhatikan anggota tim kedua sebagai bawahannya. Kekuatan. Beberapa hari yang lalu, dia langsung mengundang Zhang Weiwei dari Qingzhou. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir. Saudari Ming tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan tidak setuju. "Apa yang kamu takutkan? Apa yang aku takutkan? Sekarang aku berharap dia bisa menganggap seluruh game ke-6 sebagai kekuatannya sendiri." Hua Duoduo bertanya dengan rasa ingin tahu. "Hah, aku semakin tidak mengerti ketika kamu mengatakannya seperti ini." Saudari Ming terkikik. "Apa yang tidak jelas tentang ini? Coba pikirkan, jika dia bisa menganggap seluruh game ke-6 sebagai kekuatannya sendiri, itu berarti dia juga menganggap dirinya sebagai anggota game ke-6. Tidak seperti sekarang, kamu telah mengikuti dia untuk waktu yang lama, bukan? Tidakkah kamu menyadari bahwa dia masih mewaspadai 6 ronde kita? Pada titik ini, jika Hua Duoduo tidak menyadarinya sama sekali, itu pasti bohong. Apalagi saat berada di desa Xiaoxi, Li Fugui sering keluar, baik disengaja maupun tidak, namun ia selalu menggendongnya di belakang punggungnya. Ada juga ular hitam besar yang dia temui di hutan lebat di belakang gunung terakhir kali. Jika Li Fugui tidak muncul tepat waktu, kehidupan kecilnya akan ada di dalamnya. Bayangkan saja, jika dia mengetahui segalanya tentang situasi di desa Xiaoxi, bagaimana dia bisa memasuki wilayah ular hitam besar dengan cara yang tajam dan membingungkan. Berbagai tanda menunjukkan bahwa apa yang disembunyikan Li Fugui di desa Xiaoxi jauh lebih dari yang mereka ketahui sekarang. Hua Duoduo mengangguk dan mengikuti Sister Ming, mungkin sudah memikirkan idenya. Ketika mereka sampai di gerbang istana Honghe, mereka melihat Gong Yang Kaitai dan yang lainnya menunggu di depan gerbang. Di sisi kiri dan kanan, terdapat lebih dari 200 budak rumah tangga keluarga Gong Yang. 9 dari 10 budak rumah tangga ini semuanya adalah master dengan kemampuan bawaan awal. Tentu saja, ada juga master dengan kemampuan bawaan akhir di antara mereka. Saudara laki-laki San Shui dan San He masing-masing berdiri di belakang Gong Yang Kaitai. Mereka melihat sekeliling dan menunggu dengan tenang. Saudari Ming datang bersama Hua Duoduo dan datang ke sisi Kaitai Gong Yang. Segera setelah dia berdiri diam, Sun Shoukang berkata kepada Saudari Ming dengan wajah gelap, "Wakil Direktur Ming, ketika Li Fugui kembali lagi nanti, bagaimana Anda menghukumnya? Sudahkah kamu memikirkannya?" Pertanyaan yang meremehkan sekali lagi menempatkan Li Fugui di sisi berlawanan dari game ke-6. Bagaimana mungkin Sister Ming tidak mengetahui apa yang dipikirkan Sun Shoukang? Bajingan tua ini sepertinya hanya memikirkan game ke-6. Namun nyatanya, di game ke-6 tahun ini, dia telah melakukan segala macam operasi rahasia untuk keuntungannya sendiri. Terutama sejak Li Fugui muncul, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sun Shoukang sepertinya merasakan krisis yang sangat besar. Pertama, mereka membawa orang untuk mencari Li Fugui, bersiap untuk menyalahkan kematian Kapten Sao dan hilangnya Wakil Direktur Leng pada Li Fugui. Untungnya Li Fugui sangat kuat, menurut apa yang dikatakan Hua Duo, dia bisa membunuh beberapa anak buah Wakil Direktur Sun secara instan. Setelah itu, Wakil Direktur Sun menjadi marah dan bersiap untuk menggunakan para ahli dari administrasi umum. Tetapi pada saat kritis ini, konferensi ramuan Li Fugui melangkah maju dan membantunya. Wakil Direktur Sun merasa frustrasi, tetapi dia kembali ke kantor pusat. Namun kebencian di antara keduanya tidak diragukan lagi lebih dalam. Kali ini Li Fugui tiba-tiba terlibat dalam perselisihan di kota Honghe. Bagi Sun Shoukang, tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan terbaik untuk menyingkirkan Li Fugui. Jadi, sejak Sun Shoukang tiba di sini,
dia telah bertengkar dengan Li Fugui, berharap anak laki-laki ini mati di luar sekarang. Sayangnya Li Fugui tidak sebingung yang dia kira. Meskipun dia menculik Xiaona, dia sekarang dapat mengantarkannya dengan selamat. Dalam hal ini, berdasarkan pemahamannya tentang keluarga Gongyang, San Shui, San He dan lainnya, dia tidak tahu apakah dia akan melakukan apa saja pada Li Fugui. Tapi sebagai kepala keluarga, Gongyang Kaitai pasti tidak akan melakukan apapun pada Li Fugui. Tapi untuk saat ini, ketika Sun Shoukang mengajukan pertanyaan ini, dia pasti memberitahu Sister Ming, jangan berpikir bahwa keluarga Gongyang tidak akan berurusan dengan Li Fugui. Kita bisa melepaskannya di game ke-6. Jelas bagi semua orang bahwa apa yang dilakukan Li Fugui kali ini membawa kerugian besar bagi kota Honghe. Belum lagi Li Fugui kini menjadi wakil kapten biro ke-6 dan hanya anggota biasa. Untuk melakukan hal seperti itu, seharusnya begitu dihukum juga. Dan di depan keluarga Gongyang, Saudari Ming tidak bisa menunjukkan sikap kacau terhadap masalah ini. Bagaimanapun, babak ke-6 adalah tim penegak hukum di dunia seni bela diri kuno, dan harus adil dan tidak memihak dalam hal ini, sepanjang waktu. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, pikiran Saudari Ming berubah dan dia bertanya kepada Sun Shoukang, Wakil Direktur Sun, beritahu saya, bagaimana kita harus menghukum Li Fugui karena melakukan kesalahan seperti itu? Saudari Ming sangat cerdas. Jika Anda bertanya kepada saya apa yang harus saya lakukan, bagaimana jika saya setelah mengatakannya itu sama dengan memberi Anda alasan yang cukup untuk menegakkan hukum. Ketika saatnya tiba, Anda berencana meminta orang-orang dari kantor pusat untuk datang dan membantu. Dan itu sudah menjadi alasan yang cukup. Tapi saya tidak mengatakan bagaimana cara menghukum Anda. Jika Anda mengatakannya di depan semua orang, jika itu terlalu kasar, saya tidak akan mengatakan apapun saat itu. Dengan karakter Gongyang Kaitai, lelaki tua ini juga akan membujuk Anda. Jika pemicunya lebih ringan dan tidak berbahaya, saya bisa menuruti keinginan Anda. Bagaimanapun, saya belum bisa bertengkar dengan Anda. Sun Shoukang segera mengerti apa yang dipikirkan Sister Ming. Dia mencibir dan berkata, jika kamu ingin melihatnya, kamu harus membayar atau keluar. Hanya itu dua pilihan. Dia baru saja selesai berbicara. Gongyang Kaitai, yang menunggu dengan cemas di satu sisi, memasang wajah cemberut dan berkata dengan sedikit tidak senang, Wakil Direktur Sun, bagaimana menghukum Li Fugui adalah urusan biro ke-6 Anda. Bahkan jika kita mendiskusikannya, kita harus melakukannya tunggu sampai Li Fugui mengirim saya setelah cucunya dibawa kembali. Anda akan menonton dan mendiskusikan masalah ini secara pribadi, bukan? Sekarang kami baru saja menerima telepon dari Li Fugui, dan kami belum bertemu orang yang terlibat, dan Anda mengatakan ini, apakah menurutmu nyawa cucuku tidak penting? Sun Shoukang sedang sibuk. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Senior, aku tidak bermaksud begitu, aku. Sebelum Sun Shoukang selesai menjelaskan, Gongyang Kaitai mendengus dingin dan berkata dengan marah, Oke, jangan bicara lagi, atau tunggu di sini bersama, masuklah dulu, jangan ganggu suasana hatiku yang baik di sini. Sun Shoukang terdiam. Bagaimanapun, ini adalah kota Honghe. Di hadapan bos absolut seperti Gongyang Kaitai, sikap seseorang harus diturunkan. Jika tidak, tim ke-7 dalam game ke-6 di kota Honghe tidak akan bisa dipertahankan. Ketika kesalahan datang dari atas, Rams Kaitai pasti akan menyalahkan diri mereka sendiri. Siapa yang menyuruh wanita jalang bau seperti Sister Ming ini memiliki mulut yang manis? Ketika saya melihat Gongyang Kaitai, dia berteriak seperti seorang paman, sungguh menjijikkan. Sun Shoukang marah dan kesal, tapi dia tidak ingin marah, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya dan melihat ke kejauhan bersama semua orang. Kurang dari seperempat jam berlalu, kemudian dia melihat 3 sosok hitam muncul di depannya. Ketika sosok itu berjarak kurang dari 20 atau 30 meter dari semua orang, suara Xiaona terdengar lebih dulu, kakek, ayah, paman dan paman,
Aku kembali, begitu suara itu selesai. Dan melihat domba jantan Lina dengan gembira bergegas menuju Kaitai. Ketika Kaitai melihat cucunya, dia langsung menangis, membuka tangannya, dan langsung memeluk Xiaona. Xiaona, kamu menakuti kakek sampai mati. Kakek benar-benar mengira kamu tidak akan pernah kembali, katanya lalu. Li Fugui juga berdiri diam dan tersenyum pada lelaki tua itu. Tuan tua, lihat apa yang Anda katakan. Saya, Li Fugui, juga wakil kapten biro ke-6 dan bukan penyelundup manusia. Bagaimana saya bisa membawa Xiaona pergi tanpa memberi itu padamu? Kirimkan kembali. Kaitai sedang tidak ingin berdebat dengan Li Fugui saat ini. Setelah mendengar perkataan Li Fugui, dia menatap Li Fugui dari sudut matanya. Lalu saat dia menatap Xiaona lagi, Kaitai tertegun sejenak. Mulutnya setengah terbuka, alisnya berkerut, dan dia tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Melihat ekspresi kaget di wajah kakeknya, Xiaona mau tidak mau bertanya, "Kakek, ada apa denganmu?" Bibir Kaitai sedikit bergetar dan dia berkata dengan suara gemetar, kamu, Xiaona, cepat beritahu aku, siapa itu, siapa yang bersamamu itu?" Di antara begitu banyak orang di keluarga Gongyang, Kaitai adalah satu-satunya yang mengetahui bahwa ada kutukan pada Xiaona. Meskipun yang lain mungkin pernah mendengar tentang masalah ini, mereka saya tidak tahu seperti apa kutukan itu. Namun Gongyang Kaitai, sebagai kepala keluarga Gongyang, dengan sendirinya bisa merasakannya. Dilihat dari vitalitas yang ditunjukkan Xiaona sekarang, lelaki tua itu menyimpulkan bahwa kutukan keluarga Gongyang mereka telah dipatahkan. Xiaona melihat ekspresi wajah kakeknya dan tahu persis apa yang dimaksudnya. Xiaona menangis saat memikirkan semua pengalaman di gunung. Tetapi ada terlalu banyak orang di sini, dan dia malu untuk menceritakan apa yang terjadi di gunung. Setelah memikirkannya, dia tersedak dan berkata kepada Kaitai, "Kakek, biarkan aku masuk dan berbicara denganmu perlahan. Hanya beberapa kata di sini. Saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas." Gongyang Kaitai sangat gembira. Dengan senyum cerah di wajahnya, dia meraih tangan Xiaona dan berkata, Oke, masuk dan bicara. Hahaha, masuk dan bicara. Tapi tidak peduli siapa itu. Dia harus diberi imbalan, dan aku bisa menghadiahinya apapun yang dia inginkan. Setelah mendengar ini, Xiaona merasa penasaran, menatap kakeknya dan bertanya dengan ragu, "Kakek, apakah kamu tidak akan menghadapinya?" Kaitai tertawa, berkata, "Apa yang akan kamu hadapi? Kamu gadis bodoh? Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Tahukah kamu seberapa besar dampak hal semacam ini terhadap keluarga Gongyang kita? Tidak berlebihan untuk mengatakan ini secara langsung mempengaruhi kehidupan dan kematian keluarga Gongyang kami." Hati Xiaona menegang. Dia juga gadis yang cerdas. Dikombinasikan dengan apa yang Yuzhen katakan padanya tentang kutukan di gunung, dia sekarang pada dasarnya yakin bahwa mungkin Li Fugui benar-benar mematahkan kutukan Yuxu Guan pada keluarga Gongyang secara sengaja atau tidak sengaja ketika mereka berada di gunung. Saat dia hendak berbalik dan berjalan menuju istana bersama kakeknya, sudut matanya Kaitai tertuju pada Yuzhen lagi. Yuzhen sudah mengenakan pakaian biasa saat turun gunung. Lagi pula dia masih berada di dunia sekuler seperti di kuil Yuxu. Pasti tidak pantas memakai jubah Tao. Saat mata Gongyang Kaitai bertemu, Kaitai justru melihat samar-samar bayangan adiknya di tubuh Yuzhen. Setelah melihat ke atas dan ke bawah, Kaitai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Xiaona, siapa ini?" Xiaona memperkenalkan dengan serius, "Kakek, ini adalah penguasa kuil Yuxu, Yuzhensi." Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir wajah mereka semua berubah, dan mata mereka tampak galak, seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh.
Kaitai mau tidak mau mengedarkan energi di tubuhnya, bersiap mendorong Xiaona ke belakangnya, lalu mengerutkan kening dan memarahi, Yuzen, kamu kuil Yuksu dan keluarga Gong yang kami telah berselisih satu sama lain selama bertahun-tahun. Kenapa kamu sekarang? Anda ingin datang ke istana Sungai Merah kami? Katakan padaku, konspirasi apa yang ingin kamu mainkan? Yuzen sudah memikirkan solusi untuk masalah ini sebelum turun gunung. Namun, sebelum dia berbicara, Li Fugui melangkah maju dan berkata sambil tersenyum untuk menghindari konflik di antara keduanya, orang tua, jangan terlalu bersemangat. Akulah yang membawa Yuzen turun gunung. Selain itu, aku mendengarnya ada beberapa konflik kecil antara keluarga Gong yang Anda dan Yuksuguan. Tidak. Saya sudah lama ingin membawa Xiaona pergi, dan Anda sudah lama mengkhawatirkannya. Sebagai kompensasinya, saya akan menjadi pembawa damai bagi Anda. Mari ubah permusuhan menjadi persahabatan, berjabat tangan dan berdamai. Mulai sekarang, kita akan berkembang bersama, bukankah itu lebih baik? Setelah Li Fugui mengucapkan kata-kata ini, Gongyang Kaitai menjadi ragu. Tapi Yuzen diam-diam mengira pria ini berkulit tebal. Di depan banyak orang, Anda berbicara tentang menjadi pembawa damai ketika Anda menunjukkan harga diri Anda. Bukankah ini tidak masuk akal, jika bukan karena Li Fugui secara sengaja atau tidak sengaja mematahkan kutukan Yuksuguan pada keluarga Gongyang, dan jika dia dikhianati oleh bajingan kecil ini? Bagaimana Yuksuguan bisa melepaskan kebenciannya pada keluarga Gongyang dengan begitu mudah? Tapi karena Li Fugui tanpa malu-malu mengatakan ini, dia tidak bisa mengungkapkannya sendiri, jadi dia hanya bisa meminta maaf dan berkata, Fugui benar, Paman, ayo masuk ke dalam dan membicarakannya, kata Paman keluar dari Yu mulut Zen setelah berteriak, San Sui, San He dan yang lainnya semuanya tercengang. Bahkan Sister Ming, Sun Shoukang dan lainnya yang berdiri di satu sisi membuka mulut mereka karena terkejut dan melihatnya dengan tidak percaya. Mata Kaitai semakin melebar, dan dia bertanya dengan bingung, tunggu, kamu memanggilku apa? Apakah kamu memanggilku Paman? Yuzen mengangguk dan berkata perlahan, ayahku adalah Ling Suzi, dan ibuku adalah Gongyang. Rong, bukankah kamu pamanku? Kaitai merasakan emosi campur aduk. Pada saat ini, semua yang terjadi beberapa tahun terakhir terlintas dalam pikiran. Jika dipikir-pikir dengan hati-hati, jika masalah ini dapat ditangani dengan baik saat itu, setelah pernikahan antara keluarga Gongyang dan Yuksuguan tercapai, keluarga Gongyang saat ini mungkin dapat bergabung dengan sekte tersebut. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Kaitai perlahan melangkah maju dan mendekati Yuzen. Dia mengerutkan kening dan dengan hati-hati menatap gadis di depannya yang ternyata sangat mirip dengan saudara perempuannya sendiri. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Kaitai menitikkan air mata dari sudut matanya. Dia meraih keluar dan meraih tangan Yuzen sambil tersedak air mata berkata, Nak, aku. Yuzen datang ke rumah Gongyang untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi setelah melihat ekspresi wajah Gongyang Kaitai, dia hanya tersenyum dan berkata, Paman, karena beberapa hal telah berlalu, biarkan dia pergi, dan kamu tidak perlu menyebutkannya lagi. Pikiran Kaitai ada yang kosong di pikirannya, dan hingga saat ini, dia masih merasa semua itu seperti mimpi. Setelah memegang tangan Yuzen dan melihatnya selama 3-5 menit, Gongyang Kaitai tersenyum dan berkata, Oke, ayo masuk dulu. Saya tidak tahu berapa banyak hal yang ingin saya bicarakan dengan Anda di dalam hati saya saat ini. Tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Ayo masuk dulu, lalu aku akan tenang dan berbicara denganmu perlahan. Dengan cara ini, Kaitai berjalan di depan, memegang Yuzen dengan tangan kirinya. Dia memegang Xiaona dengan tangan kanannya dan berjalan menuju istana bersama. Setelah berjalan beberapa langkah, Xiaona tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berbalik dan bertanya kepada kakeknya dengan santai, Kakek, semua pamanku yang lain ada di sini.
Mengapa tidak ada tanda-tanda paman kelimaku? Apakah dia tidak merindukanku? Dia tahu. Saat ini, Gunung Gongyang sudah tergeletak di peti mati yang dingin. Sebagai satu-satunya gadis di generasi ketiga keluarga Gongyang yang hidup sampai usia 18 tahun, Gongyang Lina secara alami dicintai oleh semua tetua di keluarga. Tidak peduli siapa paman atau bibinya, Xiaona dianggap sebagai anaknya sendiri. Oleh karena itu, hubungan Xiaona dengan para paman ini secara alami sudah terbukti dengan sendirinya. Ketika Kaitai menghadapi pertanyaan, ada air mata di matanya, berpikir bahwa Xiaona baru saja kembali, agar tidak membuat cucunya sedih, dia hanya berbisik, dia memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Ayo masuk dulu. Saat kita sampai di rumah, kamu harus pergi. Ceritakan semua yang terjadi baru-baru ini. Xiaona tidak terlalu memikirkannya, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah kakek, jangan khawatir, saya pasti akan menceritakan semuanya padamu." Hua Duo, Sister Ming dan yang lainnya mengikuti di belakang. Namun, setelah mengambil beberapa langkah saja, Hua Duo mendekati Li Fugui dan tanpa berpikir panjang, meraih daging lembut di pinggang Li Fugui. Setelah mencubit dengan kuat, Li Fugui meringis kesakitan. Hua Duo mengerutkan kening dan bertanya dengan marah, "Li Fugui, kamu orang yang tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan pada Gongyang Lina? Juga, mengapa kamu membawa penguasa kuil Yuxu turun gunung? Kamu jangan bilang kamu tidak melakukan apa-apa. Saya telah mengikuti Anda begitu lama, dan saya tahu betul orang seperti apa Anda ini." Li Fugui tidak akan memberitahu Hua Duo segalanya tentang gunung untuk sementara waktu. Saat dihadapkan pada pertanyaan, dia berkata dengan wajah pahit, "Kapten Hua, bahkan jika kamu bertanya, kamu harus menunggu sampai aku masuk untuk minum teh dan bersantai sebelum berbicara. Juga, bisakah kamu berhenti bersikap kasar? Saudari Ming masih di depan." Dengan itu, Li Fugui He mempercepat langkahnya, segera mendekati Saudari Ming, dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, "Saudari Ming, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Hei, sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu, dan kamu menjadi cantik lagi." Sister Ming tersenyum pahit di dalam hatinya, tetapi di wajahnya. Tapi dia terlihat serius. "Li Fugui, lihatlah hal-hal baik yang telah kamu lakukan. Tunggu saja untuk dihukum." Li Fugui tidak punya pilihan selain merentangkan tangannya dan berkata, "Saya tidak melakukan apapun, Saudari Ming. Apakah kita harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu? Izinkan saya memberitahu Anda, kesalahan apa yang telah saya buat baru-baru ini. Bukankah saya baru saja membawa Xiaona ke kuil Yuxu tanpa menyapa anggota keluarga Gongyang?" Bersambung.